Quran Surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa merasakan mati. Sesungguhnya kelak akan disempurnakan balasan kamu pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, telah berjayalah dia. Kehidupan dunia ini tidak lain dari benda tiupan. Tiap-tiap yang bernyawa merasakan mati. Di dalam ayat disebut nafs, maka di sini kita artikan nyawa. Sebab kalau tidak arti itu yang kita pakai bisa jadi salah paham. Sebab nafs itu pun mempunyai arti yang lain, yaitu diri. Kalau kita artikan diri, niscaya masuklah Allah sendiri. Sebab Allah pun adalah satu kedirian atau berdiri sendiri. Di dalam surah Al-Maidah ayat 116 tersebut Nabi Isa Al-Masih. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Engkau mengetahui yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui yang ada pada dirimu. Teranglah bahwa kata nafs pada ayat yang tengah kita bicarakan ini bukanlah berarti diri, melainkan nyawa. Maka tiap-tiap yang bernapas atau yang bernyawa pasti merasakan mati. Baik manusia atau binatang atau apa saja asal bernyawa. Kalau lebih kita perdalam lagi, belum jugalah kena kalau kita katakan bahwa segala yang bernyawa mesti merasakan mati. Lebih tepat lagi menurut bunyi ayat kalau kita katakan bahwa tiap-tiap nyawa mesti merasakan mati. Sebab yang bernyawa atau yang dihinggapi oleh nyawa ialah tubuh kasar jasmani ini. Apakah tubuh yang kasar ini merasakan mati? Tidak. Sebab apabila mati telah datang, tubuh kasar tidak ada mempunyai perasaan lagi. Sebagaimana cerita Sokrates yang masyhur itu. Setelah mati, itu menjalar dari kakinya. Maka mana yang telah dijalaninya tidaklah merasa apa-apa lagi. Tatkala muridnya Kriton memukul-mukul lututnya, dia mengatakan tidak terasa lagi. Maka bolehlah kita katakan bahwa nyawa itulah yang merasakan mati. Dan tidak perlu kita perdalam lagi apa mati itu. Sebab kita semuanya sudah tahu dan selalu melihat orang mati. Akan tetapi selama masih hidup, kita sendiri belumlah merasakannya. Dan setelah kita merasakannya kelak, tidak pula kita dapat menceritakan kepada orang lain bagaimana yang kita rasai pada waktu itu. Ayat ini adalah lanjutan bujuk penawar bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bujuk penawar yang telah lalu tadi. Sebab lanjutan ayat ialah sesungguhnya kelak akan disempurnakan balasan kamu pada hari kiamat. Lantaran itu segala yang bernyawa termasuk manusia di dalam perjuangan hidupnya ini, ujung perjalanan hidup ialah mati. Kita hanya sekali datang ke dunia ini dan diberi akal untuk menimbang buruk dan baik jalan yang akan kita tempuh. Semua orang yang berakal menginginkan yang berfaedah dan tidak menyukai yang mudarat. Akan tetapi ada orang yang bertempuh jalan benar dan ada pula yang bertempuh jalan salah. Berapakah jalan kebaikan yang terisi oleh kita dan berapa yang kosong? Bagaimana orang yang baik dan bagaimana orang yang jahat? Di dunia ini belumlah dapat dijelaskan hitungan terperinci urusan itu. Di akhirat kelak dia di seberang maut itu akan disempurnakan balasan kita.
Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, telah berjayalah dia, sentosa, karena tidak ada kesulitan lagi. Perhitungan sudah selesai, sebab di akhirat itulah hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal abadi. Kehidupan dunia ini tak lain dari benda tiupan. Di pangkal ayat diperingatkan bahwa nyawa pasti akan merasakan mati. Di ujung ayat dikatakan bahwa hidup di dunia hanyalah benda tiupan. Kata dunia yang serumpun dengan kata adnan artinya ialah hidup yang dekat, yaitu hidup yang kita hadapi sekarang ini. Kehidupan ini selalu menipu dan merayu kita, sehingga kerap kali kita lupa bahwa hidup yang sebenarnya adalah di seberang sana. Yang di seberang itu hanya satu antara dua, yaitu neraka atau surga. Kalau sudah terjauh dari neraka dan masuk ke surga, itulah hidup yang sentosa. Tipuan hidup ini kerap kali menipu orang sehingga hatinya terpaut dan terikat di sini. Bertambah manusia lupa akan hal itu. Bertambah beratlah hatinya akan meninggalkan dunia fana ini. Sehingga ngerilah dia menghadapi maut dan gelaplah baginya zaman depan. Inilah yang menyebabkan orang jadi kufur, dan apabila diingat kehidupan yang sejati itu, hidup yang kekal, yaitu jauh hendaknya dari neraka dan masuk hendaknya ke surga. Supaya sentosa, maka dari hidup yang sekarang inilah kita tentukan tujuan di sana. Barulah hidup kita yang sekarang ini, yang dunia atau yang dekat ini ada artinya. Seperti yang kita katakan tadi, menurut ahli-ahli tafsir, terutama ditegaskan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, bahwasanya ayat ini yang menyatakan bahwa tiap-tiap nyawa pasti merasakan mati adalah lanjutan tasliyah, obat penawar hati Nabi dalam kesibukan perjuangan yang kadang-kadang menghadapi pasang naik dan kadang-kadang pasang surut. Dan dia pun menjadi obat penawar bagi sekalian orang yang menegakkan iman. Kerap kali tampak bahwa orang yang memusuhi kebenaran itu masih saja hidup dengan kemewahan dan keangkuhannya, tidak juga jatuh-jatuh. Sedang orang yang berjuang menegakkan kebenaran selalu saja tertumbuk jalan. Maka datanglah ayat ini sebagai penawar hati bahwasanya bagaimanapun tampak kemegahan musuh, tetapi ujung perjalanan hidup ialah mati. Kita pun demikian, kita wajib bekerja terus, kebenaran mesti menang. Dan kadang-kadang kebenaran itu belum akan tampak kejayaannya selama hidup kita. Sebab kita pun akan mati, tetapi anak-anak keturunan kita akan melanjutkan perjuangan itu. Mengapa si sombong angkuh masih saja kelihatan menang, padahal dia berdiri di pihak yang salah? Mengapa yang berdiri atas kebenaran kalah saja, padahal dia telah berjuang dengan tulus ikhlas? Lanjutan ayat telah memberikan ketegasan bahwa ganjaran akan dibayar penuh, bukanlah di sini. Pada hari kiamatlah kelak segala janji itu akan dipenuhi. Yang jahat akan mendapat balasan jahat dan yang baik akan dapat balasan baik. Yang maha penting ialah tujuan yang jelas. Jangan yang kabur. Jangan silau mata melihat kesombongan lawan. Jangan berkecil hati karena perjuangan belum berhasil. Karena penentuan haluan hidup ialah pada ketegasan jiwa, ketegasan nafs. Barang siapa yang tersingkir dari api neraka sejak dari dunia ini dan ditentukan tempatnya di dalam surga, itulah orang yang menang. Penentu terjauh dari neraka dan masuk ke surga itu hendaklah digariskan dari sekarang. Untuk memahami ayat ini lebih dalam, bacalah surah Al-Maidah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabisi fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakanlah olehmu, tidaklah sama antara yang buruk keji